mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan musik dalam dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu terkait dengan pengertian musik. Nah, musik itu adalah suatu seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan juga harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama pada aspek emosional. Nah, menurut para ahli juga berbeda dalam memberikan pengertian musik. Nah, yang pertama itu adalah menurut Jamalus. Menurut Jamalus, musik adalah bentuk suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan juga perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik. Kemudian yang kedua yaitu menurut Banu. Menurut Banu, musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola yang dapat dimengerti dan difahami oleh manusia. Tadi pengertian musik menurut beberapa ahli. Selanjutnya, musik itu merupakan salah satu media yang tepat, yang dirasa tepat dalam dakwah. Karena apa? Karena banyak sekali kasus yang memberikan citra buruk pada dunia dakwah. Contohnya seperti kesan yang membosankan dan menjenuhkan karena dakwah yang hanya begitu-begitu saja. Nah, hal tersebut juga dapat mempengaruhi daya tarik dakwah pada masyarakat, seperti itu. Nah, seharusnya dakwah itu dapat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku melalui komunikasi yang dilakukan dengan baik antara dai dan juga mad'u, sehingga pesan-pesan dakwah itu dapat tersampaikan dengan sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu. Musik itu merupakan salah satu media yang cukup tepat dilakukan dalam dakwah karena hal tersebut dapat menarik minat masyarakat dalam dunia dakwah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah mengandung beberapa pengertian menurut bahasa, yaitu memanggil, menyeru, permohonan, dan juga permintaan. Jadi dapat disimpulkan dakwah secara bahasa berarti seruan atau panggilan atau suatu ajakan dalam melaksanakan suatu kebaikan. Di dalam agama Islam, dakwah merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat dan dapat menambah wawasan setiap umat muslim. Dalam materi di dalam makalah kami dijelaskan dakwah dalam menurut beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu menurut Profesor Toha Yahya, dan yang kedua menurut Syekh Ali Muqbud, yang ketiga menurut Hamzah Yakob, yang keempat menurut Profesor Dr. Hamka, yang kelima menurut Syekh Muhammad Abdullah. Dan masing-masing ilmuwan tersebut mendefinisikan dakwah itu berbagai macam dan dapat dipahami sendiri-sendiri dalam makalahnya. Jadi berdasarkan karangan-karangan para ilmuwan tersebut, di sini pemakalah dapat menyimpulkan bahwa dakwah ialah suatu ajakan atau suatu seruan kepada umat muslim untuk mengajak ke dalam hal kebaikan dan menjauhi atau menghindari hal-hal yang bersifat tidak baik. Jadi dakwah ini adalah ajakan kepada hal-hal yang positif dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif. Jadi dakwah ini dalam simpulan makalah ini pesan-pesan yang baik dan disampaikan kepada masyarakat setiap individu, kelompok, agar mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum musik dalam dakwah. Saat ini dakwah tidak hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar, tetapi dakwah juga dapat dilakukan melalui media lainnya, salah satunya dengan musik. Musik adalah sesuatu yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, dan pengaruhnya tersebut tergantung masing-masing individu dalam menyikapinya.
Acep Arifudin menjelaskan dakwah melalui musik selain untuk amar ma'ruf nahi mungkar, juga untuk membangun intuisi umat. Hukum dakwah melalui musik ini sudah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Menurut Quraisy Shihab tidak ada larangan berdakwah dengan musik. Karena apa? Saat Nabi datang ke Madinah, beliau disambut dengan nyanyian Tolong al-Badru, dan ketika ada perkawinan ada nyanyian dan beliau tidak melarangnya. Yang dilarang yaitu menyanyikan lagu atau musik dengan kalimat yang tidak baik, yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa melantunkan syair ataupun mendengarkannya itu boleh jika hal tersebut dapat mendorong seseorang mengingat akhirat, dan maka dari itu hukum musik dalam berdakwah itu boleh. Dakwah melalui musik itu boleh jika dapat mengingatkan kita pada ajaran-ajaran Islam, dan menjadi haram jika melalaikan kita dalam kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan musik dalam dakwah. Media musik bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi kalangan masyarakat Indonesia, karena musik ini sudah menjadi media dakwah dalam kalangan-kalangan pendakwah. Berdakwah dengan menggunakan media musik telah dilakukan oleh para wali songo terdahulu seperti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus yang menggunakan berbagai lagu seperti ilir-ilir, jublak-jublak suweng, dan gundul-gundul pacul, yang dimana dalam sebuah syair tersebut mengandung makna yang sangat mendalam dan bertujuan agar dakwah tersebut mudah diserap oleh kalangan masyarakat. Contoh penggunaan musik dalam dakwah. Nah, yang pertama ini dilakukan oleh Opik. Opik merupakan salah satu seorang pencipta lagu sekaligus penyanyi pop religi. Menurut beliau, ketika yang disampaikan adalah ajakan kebaikan untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi larangannya, serta kecintaannya kepada Nabi, dan untuk menyeru selalu mengingat kepada Allah, maka itu disebut dengan dakwah. Nah, selanjutnya yang kedua dilakukan oleh Sapian Gambus yang sangat terkenal itu dengan cara menciptakan lagu yang berirama Islami. Nah, untuk musik menurut mereka itu merupakan terobosan baru untuk mengenalkan dakwah. Nah, jika dulu yang dicontohkan Nabi, sahabat, lalu para wali itu dikenal dengan syair. Namun Sapian Gambus ini menggunakan terobosan baru, yaitu dengan menggunakan musik. Selanjutnya yaitu contoh dakwah dengan menggunakan musik yang dilakukan oleh MH Ainun Najib atau yang disebut dengan Cak Nun. Beliau mempunyai ciri khas tersendiri dalam berdakwah, yaitu dengan menggunakan jalur musik. Beliau juga mempunyai grup musik yang bernama Kiai Kanjeng. Cak Nun dan Kiai Kanjeng memulai aksinya dalam berdakwah dengan membawakan lagu-lagu, khususnya lagu-lagu sholawat. Yang menarik lagi dalam dakwah yang dilakukan oleh Cak Nun adalah beliau tidak mutlak sebagai pendakwah, sebagai yang menyampaikan dakwah, tetapi mempersiapkan diri sebagai penerima pesan. Contoh dakwah yang terakhir dengan menggunakan musik yaitu dilakukan oleh sekelompok grup Syubhanul Muslimin. Grup Hadroh Syubhanul Muslimin yang dirintis oleh beliau Kiai Haji Hafidz Hakim Nur sebagai khotimul majelis dari Syubhanul Muslimin. Beliau pada kesempatan tersebut mengajak dan merangkul anak-anak muda setempat untuk ikut bergabung dalam grup hadroh tersebut, di mana pada pembawaannya beliau bersama tim hadrohnya membawakan lagu-lagu sholawat, kemudian mengaransemen lirik lagu dangdut untuk dijadikan lagu sholawat. Dakwah yang dilakukan oleh Syubhanul Muslimin ini menggunakan media dakwah berupa musik-musik sholawat yang di dalamnya mengandung makna yang mendalam. Selain dengan musik-musik sholawat, di tengah-tengahnya juga diisi berbagai mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Hafidz Hakim Nur. Syubhanul Muslimin ini menjadi salah satu grup yang digemari oleh kalangan pemuda, khususnya para ukhti-ukhti, yang dimana sebagian besar vokalisnya berwajah tampan dan mempunyai suara emas. Jadi penggunaan musik sebagai media dakwah adalah suatu hal yang wajar, karena dengan adanya musik bisa membuat dakwah yang dilakukan oleh para dai menjadi menyenangkan.